Bayangin, kalau otak kita itu kayak mesin canggih, bukan mesin dingin tanpa perasaan ya, tapi semacam alat super pintar yang bisa diprogram buat ngarahin hidup kita ke arah yang kita mau. Nah, kalau selama ini kamu ngerasa hidupmu kayak nyasar atau muter-muter di tempat yang sama, mungkin bukan karena kamu nggak cukup usaha, tapi karena programnya belum pas. Di buku Psycho-Cybernetics ini, Maxwell Maltz yang awalnya adalah seorang dokter bedah plastik nemuin hal menarik. Banyak pasiennya yang penampilannya berubah drastis setelah operasi. Tapi hidup mereka tetap aja gitu-gitu aja. Nggak jadi lebih bahagia, nggak jadi lebih percaya diri. Dari situ, Maltz mulai menyadari bahwa yang perlu diubah bukan cuma tampilan luar, tapi gambaran diri yang ada di dalam pikiran kita, yang disebut self-image. Nah, di audiobook ini, kami membagi pembahasannya menjadi 6 chapter yang mengalir dari konsep dasar sampai praktik nyata. Mulai dari penjelasan kenapa pikiran kita bisa bekerja seperti mesin pencari tujuan, sampai gimana cara ngebentuk kebiasaan baru yang bikin hidup kita lebih selaras sama apa yang benar-benar kita inginkan. Bukan cuma teori, tapi juga latihan-latihan sederhana yang bisa kamu coba sehari-hari. Jadi kalau kamu pernah ngerasa kayak ada yang nahan kamu untuk maju, padahal kamu tahu potensi dirimu jauh lebih besar. Mungkin jawabannya bukan di luar sana, tapi di dalam kepala sendiri. Dan lewat perjalanan bareng buku ini, kita bakal belajar gimana caranya menginstal ulang gambaran diri kita supaya hidup kita bisa jadi lebih ringan, lebih jujur, dan pastinya lebih menyenangkan. Bayangin deh, gimana jadinya kalau pikiran kita itu bisa diprogram kayak mesin. Maksudnya, kayak kita ngeset GPS buat sampai tujuan, gitu juga otak kita bisa diarahkan supaya bisa lebih percaya diri, lebih bahagia, dan lebih sukses. Nah, itulah inti dari yang dibahas dalam Psycho-Cybernetics. Ceritanya dimulai dari seorang dokter bedah plastik bernama Maxwell Maltz. Dulu, dia pikir kalau orang udah dioperasi plastik, misalnya hidungnya dikecilin atau bekas luka di wajahnya dihilangkan, mereka otomatis bakal merasa lebih percaya diri dan hidupnya jadi lebih baik. Tapi, kenyataannya nggak sesimpel itu. Beberapa pasien memang langsung berubah. Mereka jadi lebih semangat, lebih terbuka, bahkan lebih sukses. Tapi ada juga yang tetap merasa minder dan gak puas, padahal wajahnya udah berubah jauh. Nah, dari situ Maltz sadar, ternyata yang bikin orang merasa sukses atau gagal bukan cuma soal penampilan fisik, tapi lebih ke gimana mereka melihat diri mereka sendiri. Ada yang setelah operasi langsung merasa, gue oke banget sekarang. Tapi ada juga yang masih ngerasa, gue tetap jelek dan gagal, walaupun secara fisik udah berubah total. Contohnya gini, dua orang punya bentuk hidung yang sama besar. Yang satu cuek aja, tetap percaya diri dan jalanin hidup tanpa mikirin itu. Tapi yang satunya lagi malah jadi nggak percaya diri, ngerasa malu, dan mikir semua kegagalannya gara-gara bentuk hidung itu. Padahal masalahnya bukan di hidungnya, tapi di cara dia melihat dirinya sendiri. Akhirnya, Maltz mulai mendalami hubungan antara pikiran dan tubuh. Dia pingin ngerti, kenapa sih dua orang bisa bereaksi sangat beda terhadap hal yang sama? Dan dari sana, dia nemuin bahwa persepsi diri atau cara kita memandang diri sendiri itu kunci utama untuk bahagia dan sukses. Bukan soal kelihatan keren atau enggaknya di kaca, tapi lebih ke gimana kita ngomong sama diri kita sendiri di dalam kepala. Ada juga yang sejalan sama ide ini, namanya Louise Hay. Dia bilang, tubuh kita itu kayak cermin dari pikiran kita. Kalau kita sayang sama tubuh kita bakal ngerasa lebih cantik atau ganteng. Jadi misalnya, kita benci sama bentuk hidung kita. Ya, kita harus belajar buat nerima dan sayang sama hidung itu. Kalau udah bisa nerima, nanti kita bakal ngelihat hidung itu nggak seburuk yang kita kira. Prosesnya memang gak gampang. Kadang kita harus ngomong ke diri kita di cermin kayak bilang, aku sayang dan terima kamu apa adanya. Awalnya bisa bikin nangis atau ngerasa aneh karena pikiran kita menolak. Tapi kalau dilakuin terus-terusan, lama-lama pikiran kita mulai berubah. Pikiran kita mulai nerima dan perlahan perasaan negatif itu akan hilang.
Terus, Maltz juga nemuin hal yang menarik. Ternyata cara otak kita bekerja itu mirip banget sama mesin. Dia belajar dari ilmuwan bernama John von Neumann dan Norbert Wiener yang ngomongin soal teori sibernetika. Intinya, gimana mesin bisa mengarahkan dirinya sendiri buat capai tujuan. Contohnya, bayangin roket yang diprogram buat kena target. Roket itu punya sensor buat ngasih tahu dia udah di jalur yang benar atau belum. Kalau melenceng, dia ngoreksi diri dan balik ke jalur sampai akhirnya kena target. Nah, otak kita juga gitu. Waktu kita belajar makan sendiri pas kecil, kan nggak langsung berhasil. Kadang makanannya malah kena jidat. Tapi karena otak kita nyimpen feedback, akhirnya kita belajar cara ngarahin sendok ke mulut. Begitu berhasil, proses itu direkam dan jadi otomatis. Atau waktu kita belajar matematika. Awalnya bingung, salah-salah terus. Tapi karena otak nyimpen mana yang benar dan mana yang salah, akhirnya kita bisa ngerjain soal dengan cepat dan tanpa mikir panjang. Semakin sering dilatih, jalurnya di otak makin kuat dan makin gampang dilakuin. Nah, itu yang disebut jalur saraf. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, kita bikin koneksi baru di otak. Tapi karena koneksi itu masih baru, kita butuh fokus dan usaha. Lama-lama kalau sering dipakai, koneksi itu jadi kuat dan kita bisa lakuin hal itu tanpa mikir panjang. Sama kayak mesin, bedanya otak kita harus belajar dulu, sementara mesin tinggal diprogram. Teori Maltz ini jadi dasar dari buku Psycho-Cybernetics, dan walaupun bukunya udah lama banget ditulis, banyak hal di dalamnya yang makin relevan sekarang. Apalagi di era media sosial, banyak orang yang ngerasa nggak cukup baik cuma karena bandingin diri sama standar kecantikan atau kesuksesan yang nggak realistis. Yang menarik lagi, sekarang teknologi udah berkembang sejauh itu. Ada ilmuwan yang bahkan coba gabungin sel otak manusia ke mesin. Dan udah ada juga teknologi yang bikin otak manusia bisa terhubung langsung ke komputer. Ini bisa bantu penyembuhan cedera otak atau bantu orang yang lagi belajar ulang hal-hal dasar kayak makan atau berjalan. Tapi intinya tetap sama, kalau kita pingin bahagia dan sukses, semua harus dimulai dari gimana kita ngelihat diri sendiri. Bukan soal ngubah penampilan luar, tapi soal ngerombak pikiran dan perasaan yang ada di dalam. Karena ketika kita bisa nerima diri, kasih sayang ke diri sendiri, dan yakin sama kemampuan kita, jalan menuju sukses pun jadi lebih terbuka lebar. Dan itulah kenapa Maltz percaya, otak kita bisa dilatih dan diprogram kayak mesin untuk capai apa yang kita inginkan. Tapi bedanya, kita nggak butuh goda-goda rumit, kita cuma butuh mengubah cara kita berpikir tentang diri kita sendiri. Pernah gak sih kamu ngerasa udah punya niat kuat banget buat ngubah sesuatu dalam hidup, tapi entah kenapa tetap aja gagal? Misalnya kamu pengen banget punya banyak teman, tapi tiap kali ada kesempatan buat ngobrol, kamu malah gugup dan akhirnya ngejauh. Nah, ternyata ini bukan soal niat doang loh. Menurut Maxwell Maltz, ada yang lebih dalam lagi yang ngatur semua itu. Gambaran dirimu sendiri alias self-image. Maltz percaya bahwa otak kita itu kayak mesin yang bisa diarahkan buat capai tujuan. Tapi, nggak semua tujuan yang kita pikirin di kepala itu sejalan sama apa yang tertanam di dalam bawah sadar kita. Jadi, kamu bisa aja bilang, gue mau percaya diri. Tapi kalau di dalam hati kamu ngerasa kamu nggak layak, ya tetap aja hasilnya nggak akan jauh beda. Nah, gimana sih sebenarnya self-image itu terbentuk? Bayangin aja, otak kamu selama hidup ini udah merekam semua kejadian, dari yang menyenangkan sampai yang bikin malu. Dan dari semua itu, kamu membentuk opini tentang siapa diri kamu. Misalnya, waktu kecil kamu sering jatuh dan dikata-katain ceroboh. Lama-lama kamu mulai percaya, iya ya, gue emang ceroboh. Dan itu jadi bagian dari identitas kamu. Tapi yang lebih menarik lagi, menurut penelitian, ada 4 komponen yang bikin kita punya opini lengkap tentang diri sendiri. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita pengen dilihat orang lain, gimana orang lain sebenarnya melihat kita, dan bagaimana kita ngebayangin orang lain menilai kita. Kalau keempat hal ini nggak sejalan, biasanya kita jadi punya masalah dengan kepercayaan diri. Misalnya, kamu ngerasa dirimu ngebosenin, tapi kamu pengen orang lain ngeliat kamu menarik. Nah, benturan inilah yang bikin kamu ngerasa nggak cukup. Yang lebih mengejutkan, pikiran kita nggak bisa bedain antara kenyataan dan imajinasi. Jadi, kalau kamu ngebayangin skenario buruk terus-terusan, tubuh kamu bakal beneran ngasih respon stres kayak lagi kejadian beneran. Ini sama kayak hipnosis. Kalau orang dihipnosis buat ngerasa lagi di tengah badai salju,
tubuhnya bisa beneran gemetar, muncul bulu kuduk bahkan giginya gemeletuk. Gila ya? Nah, Maltz bilang, kita ini sebenarnya sering terhipnotis sama kata-kata orang lain, apalagi waktu kecil. Kata-kata mereka masuk ke pikiran kita dan jadi kebenaran versi kita sendiri. Nggak cuma dari luar, kita juga ngehipnotis diri sendiri lewat bayangan dan perasaan negatif yang terus dipikirin. Dan semua itu jadi bahan dasar buat ngebentuk self-image kita. Kalau kamu pernah dengar tentang terapi hipnosis, itu juga bisa dipakai buat hal positif. Misalnya, orang yang takut laba-laba bisa dihipnosis supaya tenang pas lihat laba-laba. Atau orang yang selalu cemas bisa diajarin buat tetap tenang pas pikirin kerjaan. Intinya, hipnosis bisa ngebantu kita program ulang cara kita merespon hal-hal yang biasanya bikin kita stres atau takut. Tapi balik lagi ke self-image, ini bukan cuma soal perasaan, tapi juga soal gimana kita nerima feedback atau respon dari sekitar. Mesin aja bisa nyimpen feedback buat jadi lebih baik. Kalau feedbacknya salah, dia buang. Tapi manusia beda. Kadang kita malah nyimpen feedback negatif dan menjadikannya kebenaran. Misalnya, kamu pernah ditolak atau dibully, dan dari situ kamu mulai percaya kalau kamu nggak disukai. Akhirnya kamu jadi menjauh dari orang. Terus saat orang lain juga menjaga jarak, kamu malah makin yakin kalau kamu emang nggak disukai. Muter terus kayak lingkaran setan. Contoh nyatanya, bayangin ada orang bernama Bob. Dari kecil dia sering dibully dan gak dapat dukungan. Dia tumbuh dengan rasa gak percaya sama orang. Pas dewasa, dia susah banget buka diri. Setiap kali ada orang yang jaga jarak, dia langsung mikir, tuh kan, mereka nggak suka sama gue. Padahal bisa aja orang itu lagi capek atau sibuk. Tapi Bob udah terlanjur percaya kalau dia memang nggak layak disukai. Dan kepercayaan ini bikin dia terus merasa sendiri. Kenapa bisa gitu? Karena self-image kita juga ngatur isi pikiran bawah sadar. Otak bawah sadar ini bekerja diam-diam, tanpa kita sadari, dan justru paling berpengaruh. Menurut riset, 95% dari aktivitas otak kita terjadi di area ini. Jadi, sebelum kamu sadar mau ngelakuin sesuatu, bawah sadar kamu udah lebih dulu nentuin arah. Dan yang menarik, otak bawah sadar ini nggak debat sama kamu. Dia cuma nurut sama apa yang kamu yakini tentang dirimu. Kalau kamu percaya kamu jago masak, kamu bakal masuk dapur dengan percaya diri. Tapi kalau kamu ngerasa kamu selalu gagal masak, kamu akan masuk dapur dengan rasa takut dan cemas. Hasil masakanmu pun ikut-ikutan berantakan. Semua itu karena bawah sadar kamu ngejalanin perintah dari self-image kamu kayak mesin yang diprogram. Jadi, kalau kamu pengen berubah, kamu nggak bisa cuma bilang, mulai sekarang gue bakal jadi orang sukses. Kalau di dalam hatimu kamu masih percaya kamu pecundang, maka otak bawah sadar kamu bakal terus bikin kamu gagal. Makanya, penting banget buat benerin dulu self-image kamu. Ini juga yang bikin beda antara teori psycho-cybernetics dan hukum tarik-menarik alias law of attraction. Kalau law of attraction bilang, kamu tinggal fokus mikirin yang positif dan semesta bakal kasih hasilnya, psycho-cybernetics lebih membumi. Maltz bilang, nggak cukup cuma mikir positif, kamu harus percaya, kamu harus ngerasa bahwa kamu layak. Karena yang bekerja bukan semesta, tapi otak bawah sadarmu yang nurut sama gambaran dirimu. Jadi, misalnya, kamu pengen jadi jago masak. Kalau kamu ikut prinsip law of attraction, kamu tinggal bayangin kamu masak enak, terus semesta bakal kasih inspirasi. Mungkin nemu resep bagus, atau ketemu teman yang jago masak. Tapi, kalau kamu ikut psycho-cybernetics, kamu fokus ke gimana cara kamu melihat diri kamu sendiri sebagai seseorang yang bisa masak. Karena yang akan ngatur tindakanmu, rasa percaya dirimu, dan hasil akhirnya, semua itu datang dari dalam dirimu sendiri. Kesimpulannya, kalau kamu pengen hidupmu berubah, jangan cuma ubah tujuan atau cita-cita, ubah dulu gambaran dirimu, karena itulah yang ngasih perintah ke bawah sadarmu buat bergerak ke arah yang kamu inginkan. Dan selama kamu percaya bahwa kamu layak dan mampu, otakmu akan bantu kamu untuk sampai ke sana. Kalau kita lihat dari 2 bab sebelumnya, jelas banget bahwa kunci buat bahagia dan sukses itu bukan sekedar kerja keras atau keberuntungan. Kuncinya adalah punya gambaran diri yang positif. Tapi, gimana caranya kita tahu apakah gambaran diri kita itu positif atau justru negatif?
apalagi kalau semuanya tersimpan di alam bawah sadar kita. Nah, menurut Maltz, cara paling gampang buat ngeliat self-image kita adalah dengan ngamatin kepribadian kita sendiri. Soalnya, gambaran diri kita itu ngarahin bawah sadar kita buat bertindak, dan semua itu tercermin dari pola sikap dan kebiasaan kita sehari-hari. Intinya, ada 2 tipe kepribadian yang bisa nunjukin itu, kepribadian positif dan kepribadian negatif. Orang yang punya kepribadian positif biasanya punya tujuan hidup yang jelas, terbuka terhadap orang lain, berani ambil resiko, penuh empati, menghargai diri sendiri, percaya diri, dan nyaman dengan dirinya sendiri. Sedangkan kepribadian negatif, ya kebalikannya. Mereka cenderung sensitif berlebihan terhadap kegagalan, mudah menyalahkan orang lain, gak pede, tertutup, takut ambil keputusan, sering merasa jadi korban, dan bahkan ngerasa hidup ini hambar meskipun sudah punya banyak pencapaian. Yang bikin kita punya kepribadian negatif bukan karena kita pengen, tapi karena kebiasaan kita untuk terlalu fokus sama hal-hal buruk yang pernah kita alami. Ini disebut negativity bias, kecenderungan alami otak kita buat lebih peka terhadap pengalaman negatif dibanding yang positif. Misalnya, kamu lebih ingat omelan orang daripada pujian, lebih fokus ke kesalahan dibanding keberhasilan, lebih percaya berita buruk ketimbang kabar baik. Dulu mungkin ini berguna buat nenek moyang kita supaya tetap waspada sama bahaya. Tapi di zaman sekarang, pola pikir kayak gini bisa bikin kita jadi gampang stres, takut gagal, dan susah buat berkembang. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berubah. Kita tetap bisa melatih diri buat jadi lebih positif dan punya kepribadian yang sehat. Salah satu caranya adalah jadi diri sendiri yang autentik. Maksudnya, kamu lebih fokus sama apa yang kamu suka, apa yang bikin kamu bahagia, dan bukan apa yang orang lain pikirin tentang kamu. Ketika kamu bisa nunjukin diri kamu yang sebenarnya, tanpa topeng, kamu bakal lebih percaya diri, lebih spontan, dan lebih bisa nikmatin hidup. Dan ini bukan berarti kamu jadi egois ya. Justru dengan jadi diri sendiri, kamu juga lebih peka sama kebutuhan orang lain, karena kamu tahu rasanya diterima dan dihargai. Sayangnya, banyak juga orang yang hidupnya malah dipenuhi dengan standar dari luar, mulai dari media sosial, lingkungan, sampai industri self-help yang kadang malah bikin kita ngerasa makin gak cukup. Buku-buku pengembangan diri sering banget ngasih kesan kalau kita harus selalu bahagia, selalu sukses, selalu bersyukur, pokoknya harus sempurna. Akibatnya, banyak orang yang malah jadi palsu, berpura-pura bahagia, nyembunyiin rasa takut dan kecewa, cuma karena pengen kelihatan oke di mata orang lain. Maltz juga bilang, kepribadian negatif bisa terbentuk karena 2 hal utama, rasa nggak aman dan kritik yang kita terima sejak kecil. Misalnya, waktu kecil kamu pernah dimarahin karena ngomong terus, dan sekarang kamu jadi orang yang pendiam karena takut dikritik. Padahal, kamu mungkin emang orang yang ekspresif secara alami, tapi karena kritik itu terus tertanam di bawah sadar, kamu jadi ngerasa ngomong itu salah. Dan kamu tahu nggak, orang-orang yang ngerasa nggak aman ini kadang justru kelihatan sebaliknya. Mereka bisa aja kelihatan percaya diri banget, suka nolongin orang, atau kelihatan ramah. Tapi semua itu bisa jadi cuma tameng buat nutupin rasa nggak percaya diri yang dalam. Untuk bisa hidup lebih autentik dan punya kepribadian yang positif, kamu perlu latihan buat menerima dirimu apa adanya. Nggak perlu jadi sempurna, cukup jadi kamu yang asli. Seorang pakar bernama Brené Brown juga bilang bahwa rasa takut dan rasa malu adalah 2 hal yang bikin kita jadi nggak autentik. Dan satu-satunya cara buat menghadapinya adalah dengan berani terbuka, berani jujur sama diri sendiri, dan berhenti ngejar standar orang lain. Mulailah dengan hal-hal kecil. Bilang nggak kalau kamu emang nggak mau, berhenti ngejar kesempurnaan, fokus ke hal-hal yang bikin kamu bahagia, dan luapkan emosi dengan cara yang sehat. Entah itu nulis jurnal, olahraga, atau sekedar ngobrol sama teman dekat. Dan yang paling penting, jangan lupa, kamu itu cukup, kamu itu unik. Kamu nggak harus jadi seperti siapapun buat merasa berharga. Ketika kamu sadar akan hal ini dan mulai hidup sesuai dengan siapa dirimu yang sebenarnya, kamu nggak cuma merasa lebih bahagia, tapi juga jadi lebih dekat sama versi terbaik dari dirimu sendiri. Oh iya, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, aku mau ingatin sedikit.
Audio ini dibuat oleh tim YouTube Audiobuku Nusantara. Kalau kamu suka dengan konten-konten kayak gini, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tulis komentarmu juga ya. Dukungan dari kamu bakal bantu kami terus semangat bikin konten-konten bermanfaat lainnya. Lanjut yuk! Jadi, setelah kita ngobrol panjang soal betapa pentingnya self-image di bagian sebelumnya, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Gimana caranya kita bisa ngubah gambaran diri kita itu biar jadi lebih positif? Dan ternyata, salah satu alat paling ampuh yang bisa kita pakai adalah imajinasi kita sendiri. Maltz bilang, karena self-image itu sebenarnya cuma hasil dari imajinasi dan pengalaman masa lalu yang kita percaya terus-menerus, maka cara buat ngubahnya juga ya lewat imajinasi itu sendiri. Kita bisa menyihir ulang diri kita supaya keluar dari pengaruh sugesti negatif dan mulai membentuk pola pikir yang lebih sehat, lebih optimis, dan lebih mendukung diri kita. Pertama-tama, kita perlu sadar dulu. Selama ini kita pakai imajinasi kita buat hal-hal yang positif atau malah negatif. Kalau setiap kali kita bayangin masa depan, yang muncul malah rasa takut, cemas, atau gagal, ya nggak heran kalau kita susah maju. Pikiran negatif itu nempel kuat di bawah sadar, dan akhirnya setiap kita mikir tentang hal tertentu, misalnya wawancara kerja, langsung muncul rasa deg-degan, takut ditolak, dan lain-lain. Nah, untuk ngelawan itu, kita perlu bikin gambaran yang sama kuatnya, tapi positif. Kita bayangin kita datang ke wawancara dengan percaya diri, ngobrol lancar, dan keluar ruangan dengan senyum puas. Semakin sering dibayangin, semakin terbiasa otak kita dengan skenario itu. Tapi, gimana caranya ngelakuin itu kalau kita lagi stres atau cemas berat? Maltz mengakui memang nggak gampang. Kita nggak bisa langsung lompat dari rasa takut ke bahagia dalam 1 detik. Di sini ada teori menarik dari Abraham Hicks yang ngomongin soal emotional scale, tangga emosi. Kita nggak bisa langsung naik dari bawah ke atas, tapi bisa naik 1 tangga demi 1 tangga. Misalnya dari rasa takut naik ke ragu-ragu, dari ragu-ragu ke kecewa, terus ke tenang, dan seterusnya, sampai ke percaya diri dan optimis. Visualisasi atau mental practice juga ternyata didukung oleh sains. Ada eksperimen tentang pemain basket yang dibagi jadi 2 kelompok. Satu kelompok latihan beneran, yang satu lagi cuma latihan di kepala, alias membayangkan diri mereka ngelempar bola masuk ke ring. Setelah 20 hari, hasilnya beda tipis. Yang latihan fisik naik 24%, sementara yang cuma pakai imajinasi naik 23%. Artinya, imajinasi bisa ngelatih otak kita hampir sama efektifnya kayak latihan nyata. Tapi perlu diingat juga, visualisasi itu baru bisa efektif kalau kita udah pernah nyobain hal itu secara nyata. Jadi, otak punya bahan buat dibayangin secara detail, apa rasanya, gerakannya gimana, suasananya kayak apa. Kalau kamu belum pernah masak nasi goreng sama sekali, ya susah juga bayangin bikin nasi goreng yang enak. Nah, gimana sih proses lengkap buat ubah self-image dengan imajinasi ini? Maltz kasih panduan sederhana. Pertama, fokus ke hasil akhir. Bayangin dan rasain gimana rasanya kalau kamu sukses, bahagia, dan jadi versi terbaik dari dirimu. Jangan mikirin caranya dulu, biarkan otak bawah sadar yang nemuin jalannya. Kedua, ingat kalau otak bawah sadar itu kayak mesin. Dia nggak peduli kamu siapa, dia cuma ngejalanin program yang kamu kasih. Kalau kamu kasih program yang positif, dia bantu kamu capai sukses. Tapi kalau kamu terus kasih pikiran negatif, dia juga akan ngejalanin itu dan bawa kamu ke arah kegagalan. Ketiga, jangan takut sama kesalahan. Anggap aja kesalahan itu bagian dari GPS hidup kamu. Kalau kamu salah jalan, GPS-nya bilang putar balik. Nah, otak kamu juga kayak gitu. Kesalahan kasih kamu sinyal buat memperbaiki arah. Keempat, tetap rileks. Kalau kamu terlalu tegang, otak bawah sadar susah nerima program baru. Tapi kalau kamu santai, dia lebih terbuka buat nerima sugesti positif. Menariknya, proses ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh para penganut Law of Attraction. Bedanya, kalau Maltz ngajak kita buat ambil tindakan aktif, Law of Attraction lebih ke arah pasif. Kamu tinggal bayangin dan ngerasa positif, nanti alam semesta yang ngatur sisanya. Maltz percaya bahwa kita harus visualisasi dan latihan jadi orang yang kita pengen jadi, lalu bertindak sesuai versi terbaik kita. Sementara Law of Attraction lebih menekankan bahwa kamu cukup percaya dan mengatur frekuensinya, lalu hasilnya akan datang sendiri. Dua-duanya punya pesan yang sama. Pikiranmu itu berpengaruh besar pada hidupmu.
Tapi apakah kamu mau tunggu hasil datang sendiri atau mau ambil langkah nyata? Itu pilihan kamu. Yang pasti, imajinasi kamu itu alat yang sangat kuat. Kalau selama ini kamu pakai buat ngebayangin hal-hal buruk, sekarang saatnya kamu ubah arah. Bayangin hal-hal baik, hidup yang kamu mau, diri kamu yang percaya diri dan penuh semangat. Karena begitu kamu bisa percaya sama gambar itu, otakmu bakal mulai bekerja buat mewujudkannya. Sekarang kita udah bahas soal gimana imajinasi bisa bantu ngubah citra diri kamu. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin cara-cara yang bisa langsung kamu praktekkan buat ngelatih diri kamu jadi lebih selaras sama tujuan hidup yang pengen kamu capai. Pertama-tama, kamu perlu tahu bahwa proses ini butuh waktu, nggak instan. Maltz bilang butuh setidaknya 21 hari buat mulai ngerasain perubahan yang nyata. Kenapa 21 hari? Karena otak kita butuh waktu buat terbiasa sama hal baru, termasuk pola pikir baru. Jadi anggap aja 3 minggu ini semacam masa adaptasi buat otak kamu, kayak kalau lagi nyoba gaya hidup baru atau belajar hal baru. Maltz juga ngajak kamu buat coba latihan sederhana selama 21 hari ini. Misalnya, kamu biasa pakai sepatu kanan duluan, sekarang coba pakai yang kiri duluan. Kelihatannya sepele ya, tapi ini bukan soal sepatu. Ini soal bukti ke diri sendiri bahwa kamu bisa berubah, kamu bisa keluar dari kebiasaan lama, dan kamu bisa bikin kebiasaan baru. Setiap kali kamu sadar dan sengaja ngelakuin hal kecil ini, kamu lagi ngirim sinyal ke otak bahwa kamu sanggup berubah. Dan kalau kamu bisa ubah kebiasaan kecil, berarti kamu juga bisa ubah cara kamu mikir tentang diri sendiri. Lalu, ada satu hal penting yang juga dibahas Maltz, relaksasi. Kadang kita terlalu tegang, terlalu banyak mikir, atau terlalu sibuk. Nah, dalam keadaan kayak gitu, otak kita susah menerima ide-ide baru. Jadi, coba deh sediain waktu tiap hari 15-30 menit aja, buat bener-bener santai. Bisa sambil duduk tenang atau jalan-jalan santai. Saat kamu rileks, pikiran kamu jadi lebih terbuka buat hal-hal positif, dan otak kamu bisa kerja lebih baik, bahkan bisa nemuin solusi buat masalah-masalah kamu tanpa kamu sadari. Maltz juga menyarankan kita punya semacam ruang damai di dalam pikiran. Bayangin aja tempat yang bikin kamu tenang dan nyaman, bisa ruang tamu, taman, pantai, apapun. Setiap kali kamu merasa stres atau lagi transisi dari satu aktivitas ke aktivitas lain, kamu bisa masuk ke ruang itu dalam pikiran kamu, ambil napas dalam-dalam, dan reset suasana hati kamu, kayak tombol refresh di komputer. Terus, luangkan waktu juga buat membayangkan versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan versi sempurna ya, tapi versi kamu yang paling bahagia, paling tenang, dan paling percaya diri. Bayangin kamu lagi ngelakuin hal-hal yang kamu suka, dalam situasi yang kamu pengen, dan rasakan semua emosi positif itu seolah-olah kamu lagi beneran ada di sana. Semakin sering kamu ngebayangin hal ini, semakin otak kamu percaya bahwa ini adalah hal yang nyata, dan semakin kamu termotivasi buat bergerak ke arah itu. Jangan lupa juga buat ingat-ingat pengalaman positif yang udah pernah kamu alami. Mungkin dulu kamu pernah berhasil nyelesain proyek yang susah, atau pernah bantu temen dan bikin dia senang. Hal-hal kayak gini bisa jadi bahan bakar buat kamu, karena otak nggak bisa bedain mana kenangan lama, mana yang imajinasi, mana yang kejadian hari ini. Semuanya dianggap sama. Setelah kamu punya gambaran diri yang positif, saatnya kamu mulai milih satu tujuan yang pengen kamu capai. Tapi jangan langsung muluk-muluk ya, mulai dari langkah kecil dulu. Kalau kamu pengen bisa lari maraton, ya mulai dari jalan kaki dulu. Bayangin kamu lagi ngelakuin langkah kecil itu dan nikmati perasaan senangnya. Ini bakal bantu kamu bangun kebiasaan baru dan ngebentuk citra diri yang lebih positif. Kadang otak kita suka ngelawan perubahan. Wajar sih, karena tugas utamanya memang buat jaga kita tetap aman. Tapi kamu bisa ngakalin otak kamu dengan cara nyicil perubahan itu pelan-pelan. Kalau kamu takut ketinggian dan pengen bisa naik wahana ekstrim, ya mulai dulu dari naik tangga lantai 2. Besoknya tambah lagi. Lama-lama otak kamu bakal ngerti bahwa kamu aman dan rasa takut itu perlahan akan berkurang. Maltz juga percaya bahwa semakin kamu punya tujuan yang jelas, semakin gampang buat kamu ngecek apakah kebiasaan yang kamu lakuin itu mendukung tujuan kamu atau malah sebaliknya. Kebiasaan yang selaras sama tujuan kamu bakal bikin kamu ngerasa lebih percaya diri, dan dari situ kamu bakal makin termotivasi buat terus maju.
Satu hal penting yang sering kita lupakan, fokus. Jangan ngerjain semuanya sekaligus. Pilih satu hal dulu yang mau kamu kerjain dan kerjain itu sampai selesai. Pas kamu fokus, kamu ngasih sinyal ke otak bahwa hal ini penting. Dan pas kamu berhasil nyelesain sesuatu, sekecil apapun itu, kamu bakal dapet rasa puas yang luar biasa. Itu yang ngebentuk feedback loop positif. Terakhir, Mels bilang, pilih untuk bahagia sekarang. Banyak orang nunggu sampai mereka dapat sesuatu dulu, baru mereka mau bahagia. Padahal kebahagiaan itu keputusan. Hidup nggak pernah lepas dari masalah, dari tantangan, dari gangguan kecil. Tapi kamu bisa pilih buat tetap lihat sisi baiknya, tetap bersyukur, dan tetap ngerasa puas. Ketika kamu bahagia, tubuh kamu juga ikut sehat. Kamu jadi lebih semangat, lebih kuat, dan lebih cepat pulih kalau lagi sakit. Nggak heran orang yang bahagia cenderung punya daya tahan tubuh yang lebih baik. Kuncinya ada di pilihan kamu, mau nunggu bahagia nanti atau mau bahagia sekarang. Kalau kamu bisa temuin alasan buat bahagia hari ini, sekecil apapun, itu udah jadi langkah besar buat jadi pribadi yang lebih utuh, lebih positif, dan lebih sukses. Jadi, yuk mulai latihan. Bayangkan dirimu yang baru, mulai dari langkah kecil, dan nikmati setiap prosesnya. Karena perubahan besar dimulai dari keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Sekarang, setelah kita tahu cara membangun perasaan sukses untuk memperbaiki citra diri, yuk kita bahas gimana caranya ngelepasin pikiran-pikiran negatif yang selama ini bikin kita jalan di tempat. Menurut Maxwell Maltz, semakin kita bisa lepas dari reaksi otomatis terhadap pikiran-pikiran negatif dan semakin kita membiasakan diri ngelatih pola pikir positif, maka makin besar juga kemungkinan kita punya hidup yang bahagia dan sukses. Tapi penting untuk kita ingat, sifat atau kebiasaan negatif yang kita punya itu bukan sesuatu yang perlu kita malu-maluin. Kita dulu mengadopsi kebiasaan itu sebagai cara buat melindungi diri, biar nggak gagal lagi atau nggak sakit hati. Tapi kalau kita pengen maju dan sukses, ya kita harus secara sadar menggantinya dengan kebiasaan dan pikiran yang lebih sehat. Bayangin deh, setiap tantangan yang kita hadapi sebenarnya bisa jadi kesempatan emas buat tumbuh. Masalahnya, banyak orang yang langsung ngerasa takut atau cemas pas ngadepin tantangan. Mereka mikir ini krisis besar, padahal bisa jadi cuma kesempatan buat berkembang. Saking takutnya sama ketidaknyamanan, mereka jadi nyari alasan buat menghindar. Padahal pas kita merasa rileks dan tenang, otak kita justru lebih jernih mikirnya dan bisa nemuin solusi lebih cepat. Nah, coba deh hadapi tantangan dengan mindset bahwa ini adalah latihan. Kita bisa siapin diri dengan visualisasi. Bayangin diri kita dalam kondisi santai dan percaya diri saat menghadapi situasi sulit. Misalnya, kamu mau ngelamar kerja tapi gugup banget. Bisa jadi rasa gugup itu datang karena kamu lebih banyak ingat kegagalan di masa lalu ketimbang keberhasilan. Coba tanya ke diri sendiri, kenapa sih takut ngelamar kerja ini? Apa yang bisa aku lakuin biar lebih siap? Kalau aku adalah versi diriku yang sukses, gimana caranya aku ngadepin ini? Lalu bayangin deh, kamu ada di ruang wawancara, jawab pertanyaan dengan tenang, bahkan senyum sedikit. Semakin sering kamu bayangin momen kayak gitu, makin besar peluang kamu buat ngadepin situasi sebenarnya dengan rasa percaya diri. Selain itu, penting juga buat belajar ngeliat suatu kejadian berdasarkan fakta, bukan emosi. Kadang kita gampang banget tersinggung, padahal mungkin aja kita salah nangkap maksud orang lain. Pas kamu ngerasa tersinggung, coba tanya, apa benar orang itu niat nyakitin aku? Atau aku aja yang salah nangkap? Apa aku bakal bereaksi sama kalau orang lain yang ngomong hal yang sama? Maltz juga nyaranin buat belajar nahan reaksi, jadi nggak langsung marah, sedih, atau panik begitu dapat stimulus dari luar. Coba kasih jeda sebelum kamu respon. Misalnya anak kamu bikin rumah berantakan, dan kamu biasanya langsung ngomel. Kali ini coba tarik nafas, hitung sampai 10. Mungkin malah kamu bisa ngajak mereka beresin rumah sambil nyetel musik. Jadi momen menyebalkan malah jadi menyenangkan. Kamu juga bisa coba teknik tapping atau EFT, sejenis metode yang bantu kamu nenangin diri pas lagi stres. Caranya cukup sederhana. Kamu ketuk-ketuk titik-titik tertentu di wajah atau tubuh sambil fokus sama perasaan negatif yang kamu rasain. Ini ngebantu otak kamu buat ngelepas stres dan ngajarin tubuh bahwa kamu aman. Terus soal kesalahan dan kegagalan, jangan sampai kamu jadi mengidentifikasi diri sebagai si gagal.
Contohnya, kamu gagal ujian. Nah, jangan sampai kamu mikir, aku gagal ujian berarti aku orang gagal. Nggak gitu cara mainnya. Yang bener tuh, aku gagal ujian, oke, kenapa ya? Aku kurang belajar, besok harus lebih siap. Satu lagi, ganti pertanyaan kenapa jadi apa. Jangan tanya, kenapa aku gagal? Karena itu biasanya bikin kamu nyalahin diri sendiri. Coba tanya, apa yang perlu aku lakuin biar lulus ujian besok? Pertanyaan kayak gitu ngarahin kamu ke solusi, bukan ke rasa bersalah. Dan terakhir, jangan remehin kekuatan memaafkan. Banyak orang ngerasa nggak bahagia karena masih nyimpen luka lama. Luka emosional, kata Maltz, lebih nyakitin daripada luka fisik. Misalnya, kamu pernah dikhianatin, terus kamu jadi takut buat deket sama orang baru. Kamu sebenarnya pengen punya hubungan yang bermakna, tapi otak kamu udah keburu ngasih sinyal. Jangan, ini bahaya. Nah, disinilah pentingnya memaafkan. Nggak cuma memaafkan orang lain, tapi juga memaafkan diri sendiri. Pas kamu bisa ikhlas dan melepaskan, kamu bakal bisa buka diri buat pengalaman baru. Kamu nggak lagi ngebawa-bawa rasa sakit lama ke masa sekarang. Kamu bisa jatuh cinta lagi, bisa percaya lagi, dan bisa hidup tanpa beban emosional yang bikin kamu tertahan di tempat. Makin sering kamu latih pikiran buat fokus keberhasilan, makin kecil juga pengaruh hal-hal eksternal terhadap suasana hatimu. Kamu jadi lebih kuat secara mental, lebih tenang, dan lebih siap menyambut hidup dengan rasa syukur dan optimisme. Dan itulah intinya, lepasin batasan yang selama ini nahan kamu, buka hati buat kemungkinan baru, dan terus melangkah ke arah yang kamu pengen. Nah, itu dia akhir dari audiobook Psycho Cybernetics. Makasih banget udah dengerin sampai habis. Semoga isi ceritanya bisa bikin kamu lebih kenal sama diri sendiri, lebih percaya diri, dan gak takut buat jadi versi terbaik dari kamu. Kalau kamu suka sama audiobook ini, boleh banget klik like dan subscribe ya, biar kita bisa ketemu lagi di cerita-cerita seru lainnya, yang pasti bakal terus ngasih semangat dan insight buat nemenin hari-harimu. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Ingat, kamu keren dan kamu bisa. Peace out.